Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Reportase Lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan subuh mubarakah gabungan yang melibatkan 9 masjid dan musola Sepilakut, Kapuk dan sekitarnya sukses digelar pada hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025 di Masjid Al-Munarah Pilakut, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Ratusan jamaah turut hadir dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat syiar Islam dan mempererat ukhuwah antar warga melalui sholat subuh berjamaah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan perwakilan instansi. Bahwa pelaksanaan kita tetap akan mengambil absen, namun khusus untuk anak-anak remaja nanti kita bedakan absennya lagi, tidak dalam map yang biasa yang kita berikan kepada Bapak Ibu, namun kita akan tidak dalam bentuk rekap langsung, namun nanti dalam selembar untuk remaja kita. Nanti ada absen untuk remaja Masjid Al-Munarah, ada absen untuk remaja Masjid Al-Furqan dan seterusnya. Ada nanti yang akan kita langsung berikan kepada mereka. Dan alhamdulillah mungkin nanti ada langsung pembagiannya. Alhamdulillah nanti sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Ibu bagi remaja kita dari tingkat SLTP, SMA dan perguruan tinggi yang memang 3 kali berturut-turut bisa hadir dalam kegiatan subuh mubarakah kita, nanti akan langsung kita bagikan pada pertemuan yang keempatnya. Dan sekarang ini terbanyak Pak Ibu, ada 20 orang kalau tak salah mereka yang bisa hadir 3 kali berturut-turut pada pertemuan ini, dan di 4 ini nanti akan kita bagikan. Kapolda Sumatera Barat yang diwakili oleh Kapolsek Kuranji, AKP Henry Bayola, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan subuh mubarakah ini. Dalam sambutannya, ia menilai kegiatan ini sangat positif dan sejalan dengan misi Kapolda Provinsi Sumatera Barat. Ia juga mengajak para jamaah untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam upaya menanggulangi berbagai penyakit masyarakat di lingkungan sekitar. Dan seyogyanya seharusnya Bapak Kapolda hadir pada pagi hari ini tengah-tengah kita, tapi karena sesuatu hal beliau berubah, ada kegiatan lain, beliau tidak jadi ke sini. Dan beliau menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua, terutama Pak Henry, mohon maaf tidak bisa hadir Bapak Kapolda di sini karena ada sesuatu hal, ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau minta maaf dan mohon maaf seluruh jemaah semua, karena jemaah sudah mengharapkan kedatangan beliau, tahu beliau tidak jadi datang. Tentu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu kecewa, tapi mudah-mudahan di suatu saat nanti bisa hadir beliau, dan saya yakin kalau Pak Happy yang mengundang beliau, saya yakin bisa beliau datang. Pesan Pak Kapolda kepada seluruh jemaah, tentu dengan beliau tujuan berkeliling subuh berjemaah, sebenarnya beliau itu ingin curhat kepada seluruh jemaah. Itu intisarinya. Curhat dengan Bapak Ibu, curhatnya itu tentang masalah Kamtibmas. Apa yang menjadi kendala, menjadi unek-unek di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada mungkin suatu permasalahan, silahkan dilaporkan kepada beliau. Itu tujuannya untuk keliling subuh berjemaah itu, sehingga beliau mengetahui perkembangan apa
Jadi di situ curhatnya itu di situ. Nah, namun demikian saya selaku Kapolsek saya telah membuat grup RT RW. Grup RT RW se-Kecamatan Kurandi. Sudah kita data seluruhnya, sudah masuk semuanya. Tujuannya grup itu apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan situasi Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat ke dalam grup itu. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Eviandri Rajo Budiman, SIP, selaku pembina Subuh Memberakah Gabungan, menyampaikan bahwa kegiatan ini telah berjalan selama 3 tahun dengan berbagai program yang terus berinovasi. Di antaranya adalah program dana bergulir umat untuk jamaah serta bantuan pendidikan untuk anak-anak jenjang SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi yang diberikan kepada jamaah yang hadir dalam 3 kali pertemuan berturut-turut. Sudah berjalan 3 tahun lebih. Awalnya diinisiasi oleh beberapa tokoh masjid, alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Ya, cuma berjalan 2 tahun. Nah, maksudnya awalnya ini inisiasi dengan tujuan ada silaturahmi di daerah Gunung Sari Pilaku itu. Kemudian kita juga di setiap kegiatan itu hadirkan yang mengundang lurah, kuat, camat, kapolsek, dan kami. Kita undang dulu, ya, dengan tujuan. Memang tidak semuanya kita berikan kesempatan untuk memberikan sambutan, karena waktu tidak cukup. Awalnya kita berikan sambutan semua. Awalnya di kegiatan ini, ya, namun setengah 9 selesai kita cukup berkali kok. Akhirnya kita evaluasi, kita FTC-kan, ya, kita undang-undang Ustaz memberikan ceramahnya, menceritakan sosialnya, kemudian kita buka forum dialog. Kalau Ustaz memberikan tausiahnya, kita buka forum dialog. Kalau bertanya soal pernikahan, Buah yang menjawab. Kalau bertanya soal ketertiban keamanan, ya, Pak Kapolsek yang menjawab. Biasanya seperti itu. Itu juga soal pemerintahan. Ya, awal-awalnya alhamdulillah, ya, semua unsur yang kita undang itu hadir semua. Kami berjalan beberapa bulan, setahun lah. Setelah itu, ya, kami saja yang hadir lagi. Kami saja yang hadir lagi. Tidak ada unsur-unsur itu yang hadir lagi. Ya, itu curhat kan, betul. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Kapolda hari ini di Pak Kapolda, saya yakin ya informasi ini akan disampaikan ke Kapolda besok. Sampai ini, ya. Kemudian juga sampai ke wali kota. Ya, kemudian ini sampai. Itu evaluasi pertama. Kemudian evaluasi kedua, setelah 2 tahun, kita berharap kan kegiatan subuh berkah ini berefek, menarik minat jamaah baru. Orang-orang dah biasa ke masjid subuh, tibonya ke masjid. Rupanya yang hadir itu ada pengurus masjid saja. Dia ada pengurus masjid saja. Akhirnya kita inovasi. Bahas supaya orang tertarik, jemaah yang pernah ke masjid, ya, baik ke masjid, ya, kita itu punya daya tarik. Itu bisa. Kita buat inovasi yang pertama, ya, kita buat ada dana bergulir umat. Ya, dana bergulir umat itu adalah untuk jamaah tetap yang pernah mengikuti subuh berangkat 3 kali berturut-turut, yang keampenya ini berhak melakukan pinjaman dana bergulir dan hibah. Ya, pinjam dana bergulir tanpa anggunan, tanpa bunga. Ya, semua paham kehidupan susana awak, masyarakat awak yang pelaku kermikete, yang mengalir kopi, mengalir sayur, kadang-kadang tak rasa anak sakit, uang sekolah pakai modal. Ya, pakai modal mengalir. Besok pinjam ke rentenir, pinjam ke pinjol, pinjam ke bank P6. Ya, pinjamnya 10, bayinya 5 balik, kadang-kadang 20. Ya, habis untung dari rentenir. Makanya kita gagal ada dana bergulir umat yang tidak pakai bunga dan santunan. Cuma khusus pelaku usaha kita maksimal 500.000. Dan itulah alhamdulillah berjalan. Kemudian yang kedua, ya, Pak Kapolda, Pak Wali Kota dan seluruh tokoh yang hadir, ya, kita inisiasi pula. Selama kita pelajari, kita cari, kita analisis yang hadir subuh berkabung itu 2 saya.
Kita buat inovasi, kita buat dari SMP dan SMA sampai awalnya sampai SMA saja. Supaya ada mahasiswa yang hadir protes kampung itu. Kami satu loh Pak Haji. Diikutkanlah mahasiswa. Bagi pelajar dan mahasiswa yang hadir 3 kali berturut-turut, yang KAP-nya kita berikan bantuan pendidikan masing-masing berdiri. Ya, alhamdulillah kalau berjalan pulau. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Kepala KUA Kecamatan Kuranji, rombongan Kapolsek Kuranji, Ketua Tim Perumus Sejarah Harimau Kuranji, Forum Komunikasi Mubalik Nagari Pos 9, Lurah Gunung Sari, Ketua RW 13, serta Ketua RT di lingkungan RW 13 Kelurahan Gunung Sari. Keterlibatan tokoh masyarakat ini semakin menunjukkan antusiasme dan dukungan kuat terhadap gerakan Subuh Mubarakah sebagai bentuk pembinaan spiritual dan sosial masyarakat. Zul Afni Lubis SAG MAG mewakili Wali Kota Padang juga memberikan sambutan dan apresiasi atas kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan Subuh Mubarakah gabungan adalah satu-satunya kegiatan pembinaan jemaah subuh yang secara konsisten dilakukan oleh seorang anggota DPRD, dan ini menjadi contoh inspiratif dalam mendekatkan legislatif dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapakku yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Kapolda Sumatera Barat atau yang mewakili, mudah-mudahan nanti yang mewakili jadi Kapolda juga. Amin. Sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Eviandri Rajo Budiman. Beliau ini abang saya, rasa-rasanya yang gelar Rajo Budiman itu tidak banyak orang di Sumatera Barat. Satu-satunya yang Rajo, yang Budiman, beliau lah. Bapak Ibu yang punya perhatian sampai ke masyarakat, sampai ke sholat subuh, rasanya sampai hari ini belum ada anggota DPRD yang saya temukan yang ikut mengundang, ikut bersama kalau subuh berjamaah. Beliaulah satu-satunya baru yang Rajo, yang Budiman. Mudah-mudahan nanti jadi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat atau jadi pemimpin kita yang lebih tinggi dari Sekretaris Wakil Ketua DPRD. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya dapat perintah sudah menjelang maghrib kemarin untuk dapat mewakili tempat ini dan menyampaikan permohonan maaf. Pak Wali Kota Padang, ada kegiatan yang belum bisa digantikan yang sangat penting di jam yang sama, makanya dibagi-bagi tugas beberapa tempat dapat jatah lah di tempat ini. Sudah itu dapat jatah pula dari pengurus tadi, sekaliguslah tausiah. Baik, kita sampai jam 7 saja lah. Saya pakai sarapan kalau Bapak. Baik. Kalau pakai sarapan bisa sampai jam 8. Kalau kita. Acara ini ditutup dengan tausiah dan penyerahan bantuan dana pendidikan kepada 20 peserta Subuh Mubarakah gabungan dari tingkat SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Mulyadi, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.